Jadi untuk yang pertama ini saya akan menjelaskan tentang desktop environment, Windows Manager, compositing, dan berbagai macam hal yang terkait DMO atau Linux. Nah, di sini desktop environment itu merupakan suatu set lengkap yang terdiri dari berbagai macam perangkat lunak atau software untuk membentuk suatu environment yang memudahkan pengguna dalam penggunaan DMO atau Linux. Nah, di dalam DE ini tuh sudah terdapat file manager, Windows Manager, Display Manager, dan berbagai macam aplikasi lainnya yang biasa digunakan oleh user seperti web browser, music player. Dalam DE ini aplikasinya tuh fungsionalisasinya tuh kayak sudah lengkap karena memang dia itu merupakan sudah terintegrasi dengan aplikasi yang di dalamnya itu sudah terdapat seperti file manager dan lain-lain ini. Nah, DE berfungsi untuk menyediakan lingkungan grafis pada suatu sistem DMO atau Linux. Namun pengguna juga dapat menikmati lingkungan grafis pada sistem tanpa adanya DE yang dapat dilakukan dengan menggunakan Windows Manager. Beberapa pengguna itu memilih tidak menggunakan DE karena terjadinya less system, yaitu sistem itu menjadi terbebani sehingga lama atau lemot. Nah, di sini ada beberapa daftar dari desktop environment, yaitu ada KDE, itu merupakan suatu desktop environment yang membutuhkan riset besar, tapi menyediakan stabilitas dan berbagai macam fitur dan assembly yang banyak. Jadi, KDE ini memiliki fungsionalitas paling dekat dengan sistem operasi Windows. Nah, seperti ini tampilannya. Kan ini mirip dengan tampilan pada Windows. Lalu ada GNOME. GNOME ini menyandang titel The Most Polarizing Desktop Environment dan menempatkan GNOME menjadi pilihan dari banyak user. GNOME menjadi salah satu DE yang paling banyak digunakan oleh pengguna Gentoo atau Linux. Nah, berikut ini tampilan dari GNOME. Lalu ada XFCE. Dia merupakan highly customizable desktop environment menggunakan XFCM sebagai Windows Manager dan XFCE Panel sebagai panelnya. Membuat XFCE banyak dijadikan modern sebagai pilihan desktop environment. XFCE merupakan out-of-the-box desktop environment yang dapat digunakan secara trackless atau dashboard tanpa memerlukan berbagai macam konfigurasi dan dapat dikustomisasi secara mendalam dan hampir tanpa batas. Nah, berikut ini tampilan dari XFCE. Lalu ada LSDE, merupakan gabungan antara OpenBox dan LS Panel, dan dia memiliki shot dan sangat ingat. Bisa dilihat dari tampilannya yang sangat simple. Lalu ada Windows Manager. Windows Manager itu merupakan interface utama antara Windows System dengan user. Tanpa Windows Manager, sistem akan lebih sulit digunakan dan tidak akan terlalu produktif. Windows Manager menyediakan fungsi-fungsi pengontrolan dan kustomisasi border, menu, icon, circle desktop, button, dan toolbar. Nah, lalu ini ada tipe-tipe dari Windows Manager, ada staging, curling, dan dynamic. Staging itu Windows Manager itu menyediakan metafor tradisional desktop yang digunakan di komersial operating system seperti Windows dan OS X. Jadi Windowsnya itu seperti tumpukan kertas atau yaitu stack. Jadi dia menumpuk mulai dari stack on top of each other. Jadi dia
saling menumpuk di atasnya, mulai dari bawah ke atas. Nah, lalu ada tiling ini, dia melarang adanya overlap. Lalu ada dynamical, ini dynamically shift, dia tuh berganti antara tiling dan floating unit layout. Lalu ada compositing unit manager, itu unit manager yang menyediakan aplikasi dengan screen buffer off untuk setiap jendela. Window manager mengkomposit window buffer ke dalam sebuah gambar yang mewakili layar dan menginstalasinya ke dalam memori display. Composing window manager dapat melakukan proses tambahan pada window buffer, menerapkan 2D dan 3D efek animasi seperti blending, memudar, dan lain-lain. Lalu menerjemahkan jendela menjadi satu dari sejumlah tampilan dan virtual desktop. Teknologi grafis komputer itu memungkinkan untuk efek visual yang akan diberikan secara real time. Jadi untuk sistem operasi sejenis Unix atau GNU Linux membutuhkan minimal XFCE dan Windows Manager agar tampilan dengan interaksi grafis atau GUI, namun akan lebih canggih dengan menggunakan desktop environment karena di dalamnya sudah termasuk Windows Manager dan utility atau aplikasi pendukung yang terintegrasi. Nah, di sini kan disebutkan ada istilah SDD. Jadi SDD itu kata lengkapnya, SDD system itu software sistem komputer dan protokol jaringan yang menyediakan dasar untuk interface pengguna grafis atau GUI dan kaya akan kemampuan perangkat in-out dan jaringan komputer. Ini menciptakan lapisan abstraksi perangkat keras di mana perangkat lunak ditulis dengan menggunakan set umum dari perintah. Demikian untuk independensi perangkat keras dan penggunaan kembali program di komputer maupun yang mengimplementasikan menjadi fondasi yang memungkinkan elemen-elemen grafis digambar pada layar pada lingkungan sistem operasi Unix dan sejenisnya. Nah, di sini adalah contoh dari desktop environment. Nah, di sini kita akan mencari tahu desktop environment jenis apa yang dipakai di Ubuntu ini. Nah, kita search terminal. Lalu pada terminal ini kita klik di bagian help, lalu about. Nah, di sini berarti pada Linux ini menggunakan desktop environment GNOME. Selanjutnya, saya akan menjelaskan perintah-perintah dasar pada Linux. Yaitu pertama kita masuk di terminal, lalu perintah pertama misalnya kita mengetikkan cd, yaitu untuk change directory, mengganti directory. Misalnya kita masuk di directory dokumen, klik enter. Nah, di sini kita sudah masuk di folder dokumen. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat directory baru dengan nama foldernya coba. Lalu klik enter. Nah, coba kita cek pada dokumen. Nah, di sini sudah terdapat folder coba. Selanjutnya kita lihat pada folder coba bahwa file tersebut kosong. Nah, kita coba masuk ke folder coba dan kita akan membuat file txt dengan nama kami, lalu klik enter dan isikan isi yang berada di dalam file tersebut, Ctrl Z. Di sini kita sudah membuat file kami. Nah, kita coba lihat. Nah, di dalam folder coba sekarang sudah terdapat file baru bernama Funny bertipe txt yang baru saja kita buat. Selanjutnya
Selain melihat secara manual seperti itu, kita juga bisa melihat dengan langsung mengetikkan pada terminal ls. Nah, di dalam ls ini fungsinya untuk melihat file apa saja yang ada di dalam yang pada dari directory tersebut. Nah, kebetulan saat ini kita sedang berada di coba, kita juga bisa mengetik kita sedang berada di mana dengan mengetik led. Nah, saat ini kita sedang berada di folder coba. Nah, di dalam folder coba ini dengan mengetikkan ls terdapat list daftar file apa saja yang ada di folder tersebut. Nah, selanjutnya kita akan mencoba memindahkan file funny.txt dengan cara mc, lalu ketikkan directory file tersebut. Nah, dalam menggunakan terminal ini, besar kecilnya huruf itu harus diperhatikan. Lalu spasi directory yang ingin kita copy filenya. Maksud saya tadi bukan di copy tapi di move ini seperti cut. Jadi sudah kita enter. Oh, maaf karena ada kesalahan. Seharusnya kita sebelum ini kan nama file kami dashboard di dalam folder coba. Nah, lalu klik enter. Kita coba lihat di unduhan. Nah, di sini sudah file yang tadi sudah tercut di unduhan dan yang ada di dokumen coba ini sudah hilang. Selanjutnya kita coba untuk merename. Dan selanjutnya yaitu kita akan mencoba untuk merename file yang tadi sudah kita pindahkan. Kita coba masuk di directory unduhan. Nah, kita ketik mc, nama filenya tadi txt, dan lalu spasi nama file baru. Kalau kita txt, lalu klik enter. Nah, coba kita lihat di unduhan. Nah, di sini filenya sudah berubah menjadi famisupada.txt. Selanjutnya kita coba untuk menghapus file tersebut, ketik rm yaitu remove dan nama file tersebut famisupada.txt, lalu klik enter. Nah, coba kita lihat sudah tidak ada file dalam folder unduhan. Selanjutnya kita bisa mengecek kita sedang berada di mana sekarang dengan mengetik pwd. Nah, kita sedang berada pada folder unduhan. Selanjutnya kita bisa juga ada perintah date untuk melihat waktu dan tanggal saat ini. Lalu untuk menghapus semua ini ketik clear. Selanjutnya saya akan menjelaskan cara instalasi software di Ubuntu. Jadi pada Ubuntu ada dua cara, yaitu melalui online dan offline. Yang pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana cara menginstal software melalui offline. Nah, di sini sebelumnya saya sudah
mendownload file .dot yang saya simpan di home. Lalu kita masuk pada terminal, ketikkan sudo c lalu selanjutnya kita sudo dc sambil nanti lalu kasih nama file lalu kita klik enter. Nah, kita tunggu beberapa saat prosesnya. Nah, di sini masih terdapat kesalahan karena kesalahan dependensi, sehingga kita ketikkan sudo kasih apt get kasih install dan lalu enter. Lalu ketik D, enter, ketik D. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara menginstal software di Ubuntu lewat terminal secara online. Yaitu selain lewat Ubuntu Software Center, kita bisa juga lewat terminal, yaitu dengan membuka terminal lalu ketik sudo apt get install nama aplikasi seperti yang ada pada gambar ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang repositori dan dependensi. Pertama yang saya jelaskan adalah repositori. Nah, repositori adalah sekumpulan paket-paket aplikasi atau program untuk sebuah sistem operasi, yaitu Linux, yang digunakan untuk menunjang kinerja dari sebuah aplikasi, program, dan sebagainya yang didapatkan dari server mirror website paket-paket tersebut. Nah, pengertiannya mirror adalah suatu duplikat dari suatu situs yang ditempatkan pada server yang berbeda dengan server aslinya. Fungsi mirror site ini adalah untuk mengurangi lalu lintas data pada suatu situs. Jadi, fungsi mirror ini untuk mengurangi lalu lintas data pada suatu situs. Misalkan, kita mengunjungi website Facebook. Server Facebook terdapat di beberapa negara, bukan hanya di satu negara saja. Jika hanya satu server Facebook, maka tentu saja lalu lintas datanya akan macet karena server Facebook bekerja sangat keras untuk melayani permintaan Anda sebagai klien. Nah, ini penjelasan lainnya, contoh penjelasan lainnya yaitu misalkan Anda ingin download sebuah file yang berserver di Amerika. Tentu akan sangat lama untuk mendownloadnya karena lokasi server tersebut sangat jauh. Maka dari itu, diciptakanlah mirror situs dengan membangun server baru yang berlokasi di Indonesia.
Jadi makin dekat sebuah server dengan lokasi kita, maka semakin cepat pula untuk kita berlalu lintas di situs tersebut untuk mendownload, mengupload, dan lain-lain. Bisa dibilang kita kembali ke repository, yaitu bisa dibilang repository ini adalah paket-paket khusus untuk sebuah sistem operasi yang kemudian paket-paket tersebut diinstal untuk mendapatkan kinerja lebih baik dari sebuah sistem operasi. Sebuah sistem operasi seperti Linux ini akan terdiri dari beberapa macam distro. Nah, pengertiannya distro adalah singkatan dari distribution atau distribusi. Adalah distribusi Linux yang tersedia di seluruh dunia untuk Anda gunakan dan manfaatkan. Bisa dibilang jenis-jenis Linux atau versi-versi Linux yang tersebar luas untuk bisa Anda manfaatkan. Jadi Linux itu bersifat open source dan memiliki banyak orang atau perusahaan yang menggunakan sebuah kernel Linux untuk membangun sebuah versi Linux mereka sendiri. Jadi intinya Linux itu terdiri dari sebuah kernel, dengan ditambah aplikasi-aplikasi dan program-program sesuai dengan orang yang membuat distro versi mereka. Kemudian versi Linux versi mereka tersebut didistribusikan lewat internet dan berbagai macam media penyalur lainnya. Intinya, distro ini adalah versi Linux yang bermacam-macam adanya. Nah, di sini contohnya distro itu mulai berbasiskan RPM, DET, dan lain-lain. Jadi tentu saja disediakan paket-paket khusus untuk menunjang kinerja aplikasi dan program dari sistem operasi tersebut agar tidak tercampur aduk oleh paket-paket distro lain. Contohnya seperti paket-paket atau repositori dari Mandriva tidak sama dengan paket-paket yang ada pada Ubuntu, karena kedua ekstensi tersebut tidak kompatibel satu sama lain. Maka dari itu, agar pengguna dengan mudah mengakses repositori, dibuatlah mirror repositori tersebut seperti kambing.ui.ac.id, host.id, dan berbagai mirror-mirror lokal lainnya. Nah, jadi dapat diambil kesimpulan bahwa repositori itu adalah paket-paket yang dikhususkan dan disediakan untuk diinstal di berbagai macam distro Linux. Nah, selain itu, repository itu pada Ubuntu itu terdiri dari 4 komponen, yaitu main, restricted, universe, sama multiverse. Kalau main adalah kumpulan aplikasi atau software yang secara penuh didukung oleh tim Ubuntu. Kalau restricted adalah kumpulan aplikasi atau software yang didukung oleh tim Ubuntu tetapi tidak tersedia di bawah lisensi bebas secara penuh. Kalau universe adalah kumpulan aplikasi atau software yang dikelola oleh komunitas Ubuntu. Dan kalau multiverse adalah kumpulan aplikasi atau software yang not free. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang dependensi. Dependensi atau bisa diartikan ketergantungan. Jadi di Linux, dependensi berarti paket lain yang dibuat untuk menjalankan sebuah paket. Misalnya, paket B memiliki dependensi terhadap paket A, paket B, dan paket C. Paket B akan berjalan dengan baik jika menginstal paket A, B, dan C. Ketika paket tersebut harus diinstal agar paket B berfungsi baik dan maksimal. Dependensi kadang-kadang menjadi sesuatu yang menyebalkan, apalagi jika distributor memanajemen dependensi dengan buruk. Misalnya di Ubuntu, paket Ubuntu Desktop meminta dependensi lebih dari yang dibutuhkan. Jadi maksudnya di sini adalah terkadang ada satu aplikasi yang seharusnya kita tuh tidak perlu dependensi, tidak terlalu perlu dependensi tersebut, tapi tetap saja kita disuruh menginstalnya. Jadi biasanya pada paket-paket
Contohnya tuh seperti Genome Games, ada paket-paket semacam Genome Games. Di situ ada paket-paket sejenis ini tuh tidak urgent, jadi biasanya tuh bisa di-uninstall. Linux tidak semata-mata terdiri dari satu paket yang bisa berjalan sendiri dan tidak membutuhkan paket lainnya. Linux sendiri merupakan kesatuan dari kernel, aplikasi, karya seni, dan struktur yang saling berkaitan. Setiap paket memegang peranan sendiri dalam pembentuk Linux. Dependensi biasanya sering berkaitan dengan penggunaan library. Developer di Linux biasanya berkonsentrasi untuk mengembangkan aplikasinya sendiri tanpa memusingkan pembuatan untuk menyertakan library yang bersangkutan. Inilah mengapa hanya dengan 2 GB space hard disk kita mendapatkan sebuah sistem yang kompak dan lengkap saat selesai menginstal Linux. Bandingkan dengan Windows XP, space 2 GB terpakai hanya untuk OS-nya saja. Dependensi juga bisa berkaitan dengan artwork. Bisa saja sebuah set item digunakan bersama-sama oleh sebuah aplikasi, misalnya desktop. Karena sifat-sifat di atas, jadi keuntungan dari dependensi adalah kemudahan pemakaian sebuah aplikasi. Jadi aplikasi tersebut tidak perlu mempaketkan library bersama-sama aplikasi sehingga ukuran aplikasi bisa diringkas. Yang kedua, fleksibilitas aplikasi. Di luar dependensi default, ada dependensi recommended atau suggested. Dua dependensi ini akan melengkapi kemampuan aplikasi yang bersangkutan jika paket-paket yang dimaksud diinstal. Contohnya, aplikasi file roller atau manager Arduino merekomendasikan under P7-zip, ARJ, dan lainnya. Yang ketiga, menghemat space hard disk. Penggunaan file atau paket dependensi bersamaan oleh kedua atau lebih aplikasi akan menghemat space hard disk. Ini digunakan secara ekstensif bersama fitur Simlink yang ada di Windows. Yang keempat, memudahkan pelayanan support berkaitan dengan aplikasi. Dan yang kelima, memudahkan penanganan advokasi berkaitan dengan lisensi. Selanjutnya kita masuk pada terminal, lalu ketikkan chmod /x nomor tadi untuk enter. Nah, di sini akan keluar tampilan install desktop pada terminal. Lalu kita ketik nano /hubung /pt enter. Nah, kita close, lalu kita beri komen, tampilkan lalu titik slash lalu Ctrl Z, lalu ketikkan Ctrl X dan U. Nah, selanjutnya kita akan menekan keyboard nano /hubung /pt/versi. Kita enter. Nah, kita masukkan password lalu enter. Oke,
karena ada kesalahan. Nah, di sini sudah terlihat bahwa komen ini sudah tersimpan. Untuk mengeceknya, kita coba membuka new tab. Nah, di sini info desktop sudah muncul setiap kita membuka terminal. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bagaimana mengubah tema, wallpaper, dan icon. Yaitu pertama kita masuk pada Ubuntu Software Center, lalu kita install dahulu Unity Tool. Jika sudah terinstall, maka klik pada Unity Tool. Jadi di sini ada penjelasannya, yaitu Unity Tool digunakan untuk mengkonfigurasi desktop environment-nya. Pertama kita akan mengubah tema dari Ubuntu ini pada appearance, pilih ini, lalu di sini bisa dilihat bahwa ada pilihan tema-temanya. Di sini kita menggunakan tema ambient, lalu kita coba menggunakan tema radiant. Klik pada tema. Nah, di sini sudah dilihat bahwa ada perubahan di tema tersebut. Lalu di sini ada cara mengubah icon. Iconsnya kita pilih headless. Nah, di sini bisa dilihat bahwa icon-iconnya tadi berubah. Yang pada awalnya Ubuntu Monolith seperti ini, dan kita ubah menjadi headless seperti ini. Selanjutnya untuk mengubah wallpaper, kita masuk pada system setting. Selanjutnya ada untuk mengatur personalization wallpaper appearance. Nah, di sini bisa dilihat bahwa background yang saat ini digunakan adalah background ini, dan kita bisa menggantinya menjadi hal ini. Nah, seperti yang Anda lihat, wallpaper-nya sudah terganti. Selanjutnya, saya akan menjelaskan dengan cara membuat user dengan nama sysop, dan akan memasukkan user tersebut dalam sebuah grup bernama wheel, dan kemudian akan membuat user lagi dan akan menggunakan user tersebut dengan sebagai user system. Jadi kita masuk pada Ubuntu, yaitu kita masuk pada terminal, dan kita masuk dengan mengetikkan sudo su, yaitu sehingga kita ini akan root. Lalu kita menambahkan user terlebih dahulu, user s, nama sysop. Lalu kita akan menambahkan password dari user sysop. Lalu kita ketikkan 1234 enter, 1234 enter. Nah, selanjutnya kita menambahkan grup S, view, enter. Grup S, view, enter. Nah, lalu kita akan menjadikan memasukkan user tersebut pada grup wheel, yaitu dengan user mod min wheel kasih sysop, lalu enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat user dengan nama panggilan kita, dan akan membuat password dari user tersebut dengan nrp, yaitu
user app, tapi user ini akan uh, digunakan sebagai user system, sehingga jika kita ketik di atau enter di sini bisa ada tanda jika kita ingin menjadikan user system, kita harus menambahkan main r, jadinya user app main r, nama panggilan kita, lalu klik enter, lalu tambahkan password kami. Nah, lalu kita ketikkan nama NFT kita, password NFT kita. Nah, selesai.